warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Septian. Di sini saya akan membacakan blog saya yang bernama Evankov yang akan menjelaskan soal ulangan sosiologi nomor 6, yaitu dari adalah pejabat negara di suatu instansi pemerintahan. Suatu hari ia diminta untuk menyusun anggaran rutin pengadaan barang. Namun ketika menyusun anggaran tersebut dari melakukan markup rancangan belanja. Hal tersebut dilakukannya agar mendapatkan keuntungan yang bisa ia dapatkan. Tindakan yang dilakukan oleh Dery tersebut merupakan A. Korupsi, B. Nepotisme, C. Kolusi, D. Grasi, E. Amnesti. Jawaban yang saya yang pilih itu A. Penjelasan. Karena dia korupsi dikarenakan dia ingin mengambil hak orang lain dengan tanpa izin dari semua pemilik, dan dia juga berkhianat terhadap atas apa yang dia lakukan, khususnya kepada orang lain atau masyarakat yang dia percayakan. 7. Sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan tersebut serta memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebagai warga negara yang merupakan penerus eksistensi bangsa, diperlukan masyarakat yang berintegritas. Berikut ini yang merupakan upaya pembentukan masyarakat berintegritas adalah A. Melakukan investasi perekonomian yang besar untuk negara, B. Belajar terus-menerus, C. Mematuhi serta mengimplementasikan dengan sebaik mungkin segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam mencapai tujuan nasional. D. Mengetahui sikap integritas dalam mencapai tujuan nasional. E. Bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Jawaban yang saya pilih itu D. Penjelasan. Karena sikap integritas harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan hal itu akan menumbuhkan rasa nasionalisme. Sarmina adalah wali murid dari Boni. Suatu ketika Bu Sarmina berkunjung dan mendatangi wali kelas Boni, yaitu Bu Rita, dengan membawakan buah tangan berupa buah dan sembako. Hal ini dilakukan oleh Bu Sarmina demi meningkatkan nilai pelajaran Boni di sekolah. Hal yang dilakukan oleh Bu Sarmina bertentangan dengan salah satu nilai integritas, yaitu A. Tanggung jawab karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya, B. Mandiri karena selalu meminta bantuan, C. Kejujuran karena melakukan tindakan kecurangan demi terwujudnya tujuan yang diinginkan, D. Kedisiplinan karena tidak mampu mengajarkan nilai disiplin kepada anaknya, C. Kepedulian karena Bu Sarmina rela membawakan buah tangan untuk membantu Bu Rita yang tidak mampu. Jawaban yang saya pilih yaitu C. Penjelasan. Karena Bu Sarmina tidak jujur dengan memberikan berupa buah tangan kepada satu berita agar bisa memberikan nilai bagus kepada Boni. Oke, udah cukup, Bang Evan? Cukup, Om. Oke, dari poin 6, 7, 8 ya. Poin 6, 7, 8. Nah, kita lihat di sini ya. Kita balik lagi ke poin nomor 6 ya. Nah, di sini sebenarnya arti dari KKN itu apa? Atau misalkan korupsi, nepotisme ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang misalkan Mang Evan ketahui. Korupsi itu, kalau korupsi ini Om, mengambil hak orang lain dengan tanpa izin. Nah ya, kalau yang membedakan yang korupsi ya, jadi ibaratnya itu mengambil tanpa izin ya. Mengambil hak tanpa izin itu korupsi, kolusi, nepotisme ya. Nah, kalau misalkan korupsi itu ternyata ada perbedaannya, Mang Evan. Nah, kalau misalkan korupsi itu adalah menguntungkan pribadi gitu ya. Menguntungkan keuntungan pribadi, jadi tidak merugikan negara. Nah, kalau misalkan kolusi itu adalah
persekongkolan 2 orang atau lebih ya. Nah, kalau nepotisme itu adalah berdasarkan keluarga gitu ya. Nah, jadi berdasarkan keluarga gitu kan, ada seperti kasus-kasus yang sudah ada di Indonesia ini ya. Nah, sekarang Om Bomo mau nanya ke Mang Epan, kira-kira contoh dari kasus korupsi di Indonesia ada yang lain nggak? Contoh KKN di Indonesia, contohnya seperti apa? Ada pemberitaan apa aja? Kasus timah Om, korupsi timah. Nah, itu korupsi timah itu seperti apa, Mang Epan? Sangat menarik itu untuk dibahas. Ya, itu tuh menguntungkan sendiri Om. Ya, itu menguntungkan sendiri, itu bisa, ya, itu sangat ini ya. Jadi masuknya kemana itu? Masuknya ke KKN ya, bisa korupsi, bisa kolusi, bisa nepotisme ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke nomor 7 nih, Mang Epan. Nah, Om Bomo mau bertanya nih. Kira-kira kenapa jawabannya itu memilih jawaban yang D? Eh, dikarenakan sikap integritas harus diketahui oleh seluruh rakyat atau oleh orang lain karena dikarenakan ada sikap integritas itu akan menimbulkan rasa nasionalisme. Oke, akan menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, Om Bomo mau bertanya juga nih ke Mang Epan, sebenarnya integritas itu artinya apa, Mang Epan? Apa Om? Arti dari integritas itu artinya apa? Umum Om. Integritas. Nah, misalkan Mang Epan berintegritas dalam mengerjakan tugas sekolahnya, misalkan mengerjakan tugas sosiologi. Nah, arti dari integritas itu Sabar Om. gimana? Nah, Bagaimana? Ada kedengaran suaranya, Om Bom Bom? Om, Ya, kedengaran suaranya Om Bom Bom? kedengaran Om. Oke. Nah, itu Om, itu sabar. Ya, misalkan bisa Sabar dikatakan, akan ada ujian. ya, misalkan ketika mengerjakan ujian ini sabar, misalkan sabarnya itu selalu misalkan mendengarkan pendapat dari guru, pendapat dari ustadz gitu ya, pendapat juga dari kakak kelasnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan memiliki potensi untuk memancarkan kejujuran atau kewibawaan atau misalkan itu taat gitu ya. Itu salah satu dari integritas ya. Oke, Mang Epan. Nah, sekarang yang nomor 8 nih. Nah, yang nomor 8 itu masuk ke C ya. Tidak jujur ya, dengan memberikan berupa buah tangan kepada kita agar bisa memberikan nilai bagus ya. Nah, di sini berarti ada poin positif atau negatif menurut Mang Epan? Ya Om. Yaitu apa? Yang nilai negatifnya itu tanggung jawab karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya sebagai guru. Oke, itu ya. Berarti tidak bertanggung jawab sebagai guru ya. Tapi di sini Mang Epan isinya yang C ya. Ya Om. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ibaratnya ini isinya yang C, tetapi guru itu tidak memiliki rasa tanggung jawabnya ya. Oke, nah dari poin 6, 7, 8 ini Mang Epan mau bertanya? Insya Allah Paham ya? Insya Allah paham ya dari 3 soal ini ya. Oke, sekarang Mang Epan boleh ini ya, buka pemberitaan mengenai pilkada nih, pilkada di Indonesia nih, di daerah Jawa Tengah nih. Oke, boleh dibahas sedikit sama Mang Epan, dibacakan saja. Ya. Pilkada di Indonesia Provinsi Daerah Jawa Tengah telah terjadi di kalangan aparat pejabat
pemerintah, yaitu pemilihan gubernur Jawa Tengah ada 2 calon, yaitu Ahmad Lutfi dan Taji Yasin dan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Ahmad Lutfi dan Taji Yasin lebih unggul pemilihan suaranya yang bernilai 52,2% dari Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Pemilihan suaranya yang bernilai 31,4%. Dalam Pilgub Jawa Tengah, antara 2 calon tersebut memerintahkan kepada masing-masing pendukung untuk melakukan cara-cara menjelek-jelekan pihak lawan satu sama yang lain. Tidak menyogok berupa uang. Yang terpenting siapapun yang terpilih, Provinsi Jawa Tengah harus bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Ahmad Lutfi pun mengatakan bahwasanya Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi sebuah masalah dan menyelesaikannya, bukan sekedar untuk memimpin. Analis politik di Ponorogo yaitu Nur Hidayat mengatakan antara 2 calon tersebut mempunyai pemanfaatan secara emosional. Suhu di Jateng semakin panas. Masing-masing dari pendukung harus melakukan cara-cara yang baik dan tidak melanggar aturan kepada setiap pendukung masing-masing. Dalam Pilgub Jateng yaitu disebut juga dengan perang antara 2 jenderal atau perang antara 2 bintang jenderal. Yang selisihnya dari 2 calon tersebut adalah 28% kurang lebihnya, yaitu dari Ahmad Lutfi dan Taji Yasin dan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sarannya yaitu untuk 2 calon tersebut harus mempunyai positif yang tinggi, meskipun hal itu mungkin bisa tidak menyerah serta memberikan dukungan kepada masing-masing pendukung dan melakukan cara-cara yang baik tidak melanggar aturan. Komentar. Kepada 2 calon Pilgub Jateng Jawa Tengah, jangan menyerah, tapi harus berjuang memberikan semangat masing-masing pendukung serta tidak melakukan aksi-aksi yang tidak senonoh seperti sogok menyogok, saling mencaci maki satu sama lain. Mungkin itu Om yang dapat Repan sampaikan. Oke, terima kasih banyak Mang Epan, bagus ya. Jadi tentang pilkada di Jawa Tengah ya. Nah, jadi inti pembicaraannya itu selama pilkada itu harus seperti apa? Mang Epan? Harus jujur, harus apa lagi? Harus jujur, harus positif dan tidak mencaci satu sama lain. Nah, tidak mencaci satu sama lainnya ya. Oke, pelan-pelan. Nah, kalau misalkan di dalam Pancasila nih, itu termasuk kalau persatuan, tidak terpecah belah, itu termasuk sila keberapa, Mang Epan? Ketiga Om. Ya, betul. Persatuan Indonesia. Ya, tentu harus persatuan Indonesia, harus tetap bersatu. Oke, terima kasih Mang Epan, bagus ya presentasinya ya. Oke.